Baik, kita mulai saja, Pak Dirut. Atau menunggu teman-teman yang akan bergabung. Sementara dimulai aja, Mas Arga. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul dan menyambut Ramadan tahun 1443 Hijriah. Sholawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada jalan yang benar. Untuk selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama, sambutan oleh Direktur Umum LDMI Bakornas LDMI PBHMI Kakanda Muhammad Mulyono. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arga, Direktur Bidang Hubungan Internasional Bakornas LDMI PBHMI. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Kakanda Rusdan Abdul Hadi LC, mantan Sekjen Bakornas LDMI PBHMI 2016-2018. Yang kami hormati Mas Trisno, Direktur Bidang Kajian Strategis LDMI PBHMI. Yang kami hormati Mas Arga Barata, Direktur Bidang Hubungan Internasional LDMI PBHMI, serta teman-teman Direktur LDMI Cabang maupun kader-kader HMI se-Indonesia yang bisa hadir tepat waktu pada sore hari ini. Ya, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan pada seluruh teman-teman, dan ini merupakan acara Tarhib Ramadan perdana. Semoga kami dapat istiqomah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya hibrid, offline dan online, ataupun full online selama satu periode kepengurusan kami. Mohon support, doa, serta dukungan dari seluruh LDMI cabang, khususnya umumnya seluruh kader-kader HMI cabang se-Indonesia. Pada Tarhib Ramadan kali ini kami mengangkat tema Ramadan Bulan Perjuangan, di mana kita sama-sama ketahui bahwa hari ini kita belum bebas 100% dari yang namanya pandemi COVID-19, di mana tentu tahun-tahun yang telah kita lalui itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi tahun ini dan juga tahun-tahun ke depannya. Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini tentu banyak hal-hal atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengannya, ataupun yang teman-teman sudah ketahui maupun yang belum ketahui. Oleh karenanya di sini kami mengadakan, karena kami
menganggap bahwa ibadah Ramadan bukan hanya sekedar ibadah rutinitas, melainkan harus dijalankannya menggunakan ilmu. Islam itu telah paripurna, telah lengkap, telah sempurna. Rasulullah memberikannya dan menyampaikannya risalah tersebut, termasuk syariat ibadah puasa Ramadan. Semoga di acara ini teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Apabila nanti ada yang teman-teman masih ragu mengenai ilmu tentang Ramadan yang ada di dalamnya, semuanya apapun itu, jangan ragu. Kalau ada yang ingin bertanya melalui pertanyaan, dipersilakan. Maksudnya melalui suara atau mau melalui chat, silakan. Dari saya itu saja, Mas Arga. Terima kasih untuk waktunya kepada teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Umum Bakornas LDMI PPHMI, Kakanda Muhammad Mulyono. Untuk selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni acara Tarhib Ramadan yang akan dipandu oleh moderator yakni Kanda Tresno. Kepada Kanda Tresno kami persilahkan. Baik. Sebelumnya pembacaan ayat suci Al-Quran saja dapat dasar biar lebih berkah acara kita pada sore hari ini. Oke, siap. Kalau begitu langsung saja kepada Kanda siapa ini? Muhammad Ramdhani. Kanda Muhammad Ramdhani. Kami persilakan waktu dan tempatnya untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ini menggunakan dua Zoom itu sama si Silvia tuh. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Harusnya kurang 1 ayat, Mas Dani, kan sampai 85. Tapi nggak apa-apa, sudah ditutup. Sorry, maaf. Qul sadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menginjak acara selanjutnya, yakni acara inti Tahrib Ramadan, yang akan dipandu oleh moderator Mas Kanda Trisno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kanda Rusdan Abdul Hadi, Sekjen PBHMI, PBLDMI HMI tahun 2016-2018. Yang saya hormati Kanda Mulyono, Direktur Bakornas LDMI PBHMI 2021-2023. Yang saya hormati Kanda Arga, Direktur Bidang Bakornas LDMI PBHMI Hubungan Internasional, dan juga yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman LDMI cabang seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu menyambut 1 Ramadan. Tepatnya nanti malam kita juga akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, serta besok mulai berpuasa. Sedikit pengantar dari kami selaku moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Muhammad Ramdhani. Pembacaan ayat suci Al-Qur'annya sungguh sangat luar biasa. Harusnya kurang 1 ayat ya. Tadi saya nunggu-nunggu itu dilanjutkan biar para pendengar ini semakin bahagia ya mendengarkan suara yang indah itu. Karena kalau kita mendengar lantunan ayat Al-Qur'an indah itu kan hati kita ini rasanya tenang betul gitu ya. Segar, tentram dan damai. Baiklah, kita tidak perlu berpanjang lebar. Kami serahkan semuanya waktu kepada Kanda Rusdan Abdul Hadi untuk berbicara bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh perjuangan. Kepada Kanda Rusdan Abdul Hadi kami persilakan.
untuk CV-nya belum dibacain. Oh ya, perlu kami sampaikan juga bahwa beliau ini adalah seorang sarjana LC, lulusan Livia Jakarta. Yang kedua, beliau juga adalah seorang penerjemah. Yang ketiga, beliau adalah Sekjen LDMI PBHMI periode 2016-2018. Kami yakin bahwa pengetahuan keislaman beliau sungguh sangat luar biasa dan juga bisa berbagi dengan teman-teman semua. Apabila teman-teman ingin bertanya nanti silakan cantumkan di chat ataupun juga langsung bertanya kepada beliau. Kepada Kandarus dan Abdul Hadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengundang saya ya sebagai pembicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa memuaskan, apa yang bisa sesuai lah, memenuhi apa yang diinginkan oleh Pak Direktur ini terkait temanya ya, Ramadan bulan perjuangan ya. Ini saya bisa share screen nggak ya? Bisa ya? Siap, silakan. Bisa ya? Bisa. Udah ya? Udah belum? Sudah, sampun. Sudah. Sudah, Pak. Oh iya. Udah ya? Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Sudah, Oke. jelas. Temanya ini agak berat ya, Ramadan bulan perjuangan ya. Sebelum kita masuk ke tema, masuk ke penjelasan, tentu kita harus tahu perjuangan itu apa sih gitu. Ini langsung aja, ini ya sebagai pengantar awal aja bahwa definisi perjuangan menurut KBBI ya. Ini yang pertama ada perkelahian atau merebut sesuatu atau peperangan ya. Yang kedua ada usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. 3 ada salah satu wujud interaksi sosial. Interaksi sosial termasuk persaingan, pelanggaran, dan konflik politik ya. Tentunya dari 3 pengertian ini tentu mari kita sepakati yang sesuai dengan tema yang akan kita bahas, tentu yang mendekati ya tentu pengertian yang kedua ya, usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya ya. Artinya kita mengusahakan sesuatu yang dimana kita akan menghadapi beberapa kesulitan dan mungkin akan menghadapi sesuatu yang sifatnya berbahaya ya. Berbahaya ini jangan langsung didefinisikan atau dimaknai sebagai bahwa membahayakan nyawa saja, tapi membahayakan kesehatan juga bisa ya kan. Bayangin nggak makan berjam-jam, nggak makan dan minum berjam-jam kan, bisa beresiko juga untuk kesehatan kita kalau kita pikir secara logika kan. Pertanyaannya, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan itu apa? Kan perlu kita ketahui gitu kan. Kan kita percuma kita melakukan banyak hal, ternyata kita tidak tahu apa yang kita perjuangkan dan kita upayakan. Apalagi ya ketika yang diupayakan itu, yang kita lakukan itu penuh dengan kesukaran ya, penuh dengan kesulitan yang harus kita hadapi. Tentu kita harus tahu
apa sih yang sedang kita perjuangkan di bulan Ramadan ini gitu kan? Ya, bulan perjuangan, memperjuangkan apa gitu kan? Pertanyaan selanjutnya. Untuk mengetahui jawabannya, menjawab pertanyaan itu, kita masuk ke landasan teologis dari ibadah puasa itu sendiri ya. Landasan teologisnya tentu ini teman-teman sudah hafal. Saya yakin kebanyakan teman-teman sudah hafal. Bahkan tadi sudah dibaca oleh Qori ya, Kanda Muhammad Ramdhani ya. Bagus banget tadi bacanya ya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari sini, dari kalimat pertama, kalimat pembuka dari ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, seruannya jelas, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Artinya seruan untuk ibadah puasa, yaitu yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Artinya kalau kita biasa di kampung itu biasanya suka mengartikannya kayak ustadz-ustadz di kampung ini gini, buat yang tidak beriman tidak hai gitu kan, biasanya begitu. Jadi khitab atau tujuan dari ayat ini, pesannya disampaikan, diserukan kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang tidak beriman tentu tidak diwajibkan berpuasa gitu ya. Tentu tidak perlu capek-capek di bulan Ramadan berjuang gitu. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang beriman itu yang seperti apa sih? Batasannya orang-orang disebut beriman, seseorang disebut beriman itu seperti apa? Tentu kita harus menarik sebuah batasan ya, bahwa di mana batasan itu menentukan bahwa Anda beriman dan Anda tidak beriman. Ini bukan soal mengkafirkan orang atau apa ya, tapi untuk memperjelas, bahwa membuat batasan yang jelas bahwa kalau Anda tidak beriman ya sudah tidak perlu menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayat ini begitu kan. Anda tidak perlu berpuasa di bulan Ramadan gitu kan. Nah, soal batasan beriman saya mengutip dari Ustadz Abdul Wahab Ahmad ya. Terakhir saya tahu beliau wakil katib PCNU Jember. Beliau penulis di nuonline.org.id ya. Beliau memberikan batasan terkait bagaimana siapa yang beriman dan tidak beriman. Beliau mengatakan, dan tentu saja dalam perspektif agama Islam, keimanan harus juga memenuhi keenam rukun iman yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, yakni iman kepada Allah, pada para malaikat, pada kitab suci yang diturunkan Allah, pada para rasul, pada adanya hari kiamat, dan beriman bahwa kebaikan dan keburukan semuanya dapat terjadi atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak relevan menyebut suatu golongan sebagai orang beriman dari perspektif Islam bila golongan tersebut masih belum memenuhi salah satu rukun iman ataupun belum pasrah secara total pada Allah semata. Wallahu a'lam. Jadi beliau, Ustadz Abdul Wahab Ahmad ini memberikan dua poin ya, dua poin yang menjadi batasan bahwa seorang disebut beriman atau tidak beriman, yaitu yang pertama adalah orang tersebut memenuhi keenam rukun iman atau menjalankan keenam rukun iman, yaitu meyakini atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada para malaikat, kitab suci yang diturunkan Allah, pada para rasul, pada adanya hari kiamat, dan beriman bahwa kebaikan dan keburukan semuanya dapat terjadi atas ketentuan Allah. Lalu yang kedua, pasrah secara total kepada Allah semata. Artinya kalau belum menjalankan dua ini, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang beriman.
Dan jika belum tidak masuk pada batasan golongan orang beriman, maka tidak perlu capek-capek menjalankan puasa, tidak diwajibkan atas dia berpuasa tentunya. Lalu pada kalimat selanjutnya adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, ini para ulama, para mufasir, ahli tafsir berpendapat bahwa memang secara umum pendapat mereka secara garis besar ya, bahwa memang umat-umat terdahulu memang sudah diperintahkan untuk berpuasa, tetapi puasa yang diperintahkan kepada kita hari ini tentu ada perbedaan terkait waktunya, durasinya, tata caranya, dan lain-lainnya. Tapi secara umum memang ada zaman dahulu perintah untuk berpuasa, untuk menahan diri dari makan dan minum itu ada. Dalam waktu tertentu itu ada, tetapi kita tidak tahu apakah sama aturannya dengan kita yang diperintahkan pada kita tidak tahu. Kalau yang kita tahu, yang diperintahkan pada kita menahan diri ya kan dari makan, minum, dan pembatal-pembatal yang lainnya dari sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, ya kan? Nah, kita tidak tahu apakah batasan waktunya yang ditetapkan kepada umat terdahulu itu sama atau tidak, itu secara umum belum bisa dipastikan. Nah, maka kita perlu tahu bagaimana sih puasa yang ditetapkan kepada kita itu, gitu. Aturannya itu seperti apa, gitu. Setidaknya jadi apa itu puasa ya? Puasa yang diperintahkan kepada kita, setidaknya kita harus tahu, harus mengetahui ada setidaknya 4 poin ya, 4 poin. Yang pertama yaitu rukun puasa, ya kan? Rukun puasa adalah sesuatu yang harus ada dalam puasa. Artinya kalau hal itu tidak ada, maka tidak ada puasa. Misalnya begini, kita analogikan kalau di HMI misalnya, rukun kader HMI itu rukun untuk menjadi kader HMI. Tentunya dia harus ikut LK1, latihan kader 1. Jadi seseorang ketika tidak mengikuti latihan kader 1, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai kader HMI. Tentunya seperti itu kan. Nah, ini juga seperti itu. Rukun adalah sesuatu yang membangun. Artinya misalnya rumah. Rukun rumah. Rumah itu terdiri dari setidaknya 3 unsur. 4 unsur ya kan. Ada lantai, ada dinding, ada atap, dan ada pintu. Nah, kalau hanya atap dan lantai, tidak ada dindingnya, tidak ada pintunya, itu bukan rumah ya kan. Nah, gitu. Lalu yang kedua adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, jadi syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dia melakukan ibadah tersebut. Artinya sebelum seseorang berpuasa, dia harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika dia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dia tidak bisa menjalankan puasa. Lalu yang ketiga adalah sunnah, yaitu sesuatu yang boleh tidak ada, tapi lebih baik jika ada. Lalu yang keempat adalah pembatal, sesuatu yang tidak boleh ada, ya kan? Pembatal puasa, sesuatu yang tidak boleh ada tidak boleh dilakukan ketika seseorang berpuasa. Baik, kita langsung aja ke poin yang pertama yaitu rukun ya, sesuatu yang harus ada dalam puasa ya. Ada 3, yang pertama yaitu niat. Nah, ini saya baru kalau sekitar 2 tahun belakangan ini mulai agak fokus pada
pada satu madhab, yaitu madhab Syafi'i ya, madhab yang berkembang di Indonesia, yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia ya. Dalam madhab Syafi'i ada satu ketentuan atau kaidah bahwa niat, antara niat dengan ibadah itu tidak boleh ada jeda, boleh ada aktivitas yang berada di antara keduanya. Artinya gini, misalnya kita mau sholat, misalnya sholat maghrib, usolli fardol maghribi. Nah, setelah baca niat, terus kita minum dulu, atau kita makan dulu, atau misalnya ada bel bunyi, ada paket ya kan, ada tukang paket, terus kita nerima paket dulu. Nah, terus kita balik sholat. Nah, enggak boleh, kita harus mengulang niat lagi, karena ada aktivitas yang memisahkan antara niat dengan ibadah. Nah, artinya kita tadi ngambil paket gitu. Nah, jadi setelah ngambil paket dia harus mengulang niatnya, usolli fardhol maghribi, lalu Allahu Akbar, sholat maghrib. Nah, tetapi ada beberapa ibadah yang boleh, atau bukan boleh, tapi ada jeda, harus ada jeda. Apa artinya memang mau tidak mau ada jeda, mau tidak mau ada jeda, yaitu salah satunya puasa. Puasa ini menurut madhab Syafi'i harus dilakukan di malam hari. Artinya malam hari ini sebelum masuk waktu sahur. Waktu sahur itu dimulai dari tengah malam. Ya, jadi tengah malam jam 12 ke sini itu sudah waktu sahur. 00.01 itu sudah waktu sahur. Jadi sebelum tengah malam seseorang harus melakukan niat puasa, harus nawaitu shauma ghadin, harus dibaca. Ya, harus dibaca niat puasanya sebelum tengah malam ya kan. Jadi untuk puasa, khusus untuk puasa boleh ada jeda aktivitas, tetapi justru harus dilakukan di malam hari niatnya. Harus sejak malam hari dia sudah melafalkan atau sudah meniatkan dirinya untuk berpuasa di keesokan harinya. Nah, kan pasti ada dong. Biasanya kan kita habis tarawih berjamaah baca niat ya. Nah, kan itu pasti ada jeda, apakah kita habis itu kita tidur, kita makan dan lain-lain ya kan. Nah, itu kecuali puasa boleh ada jeda aktivitas ya kan, itu diingat-ingat ya. Tapi kalau untuk ibadah yang lain secara umum tidak boleh ada jeda aktivitas antara niat dengan ibadah. Lalu yang kedua adalah meninggalkan pembatal puasa, ya kan? Jadi nanti poin yang keempat tadi ya, pembatal puasa apa saja nanti kita bahas ya kan. Nah, tentu setelah niat berpuasa, selama puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tentu harus meninggalkan pembatal puasa. Dia tidak boleh melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Lalu yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Ya, rukun puasa tentunya harus ada orangnya dong yang melakukan puasa dong. Kalau nggak ada orangnya buat apa? Ya, cuman tulisan aja niat dan meninggalkan pembatal puasa. Tentu harus ada orang yang berpuasanya. Lalu selanjutnya apa itu? Nah, syarat sah puasa ya. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam dan berakal. Jadi sebagai satu rangkaian ya. Tadi kalau bukan orang Islam dia tidak perlu berpuasa. Justru kalau dia berpuasa dia tidak sah puasanya. Nah, jadi tidak perlu capek-capek orang yang bukan Islam. Ini bukan berarti nanti habis ini ya udah nggak perlu Islam lah kita ya, keluar dari Islam lah ya biar nggak capek-capek puasa, nggak gitu. Tapi artinya orang yang bukan orang Islam tidak perlu berpuasa ya, karena kalau dia berpuasa justru menjadi tidak sah. Nah, Islam ini rangkaiannya adalah dengan berakal. Berakal berarti kalau anak-anak, meskipun anak kita Islam, ya kan, anak-anak itu tidak sah puasanya, tetapi untuk latihan boleh, ya kan. Nah, berakal ini adalah pertama indikator berakalnya adalah dia sudah balik,
ya kan? Sudah balik, nanti balik ada penjelasannya ya. Silahkan dicari bagaimana penjelasan orang itu sudah balik ya kan. Lalu yang kedua adalah dia sudah mukalaf, dia sudah bisa dia sudah dibebani oleh kewajiban syariat, yaitu bukan mukalaf, tamyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia bisa membedakan bahwa api itu kalau dipegang akan membakar tangannya, bahwa es itu kalau dipegang akan dingin di tangannya. Kalau paku itu tajam kena tangannya akan sakit. Artinya dia sudah bisa membedakan, sudah bisa mengetahui hal-hal yang memberikan maslahat atau manfaat bagi dirinya dan hal-hal yang memberikan madharat bagi dirinya atau mendatangkan bahaya bagi dirinya. Jadi anak-anak tidak sah puasanya. Lalu orang gila tidak sah puasanya, ya kan? Orang gila ya kan, dia tidak diterima puasanya. Jadi orang yang waras lah ya, orang yang Islam, orang yang berakal atau waras yang sah puasanya. Lalu yang kedua ini khusus untuk wanita, yaitu suci dari haid dan nifas. Haid dan nifas ya kan. Lalu yang ketiga, tahu waktu diperbolehkannya puasa. Artinya dia tahu waktu-waktunya kapan sih boleh puasa. Dia tahu kalau malam itu nggak boleh puasa. Dia tahu kalau di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu nggak boleh puasa. Dia tahu. Dia tahu bahwa di hari tasyrik itu nggak boleh puasa. Dia tahu apa yang disebut hari Yaumus Syak ya, hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu itu begini. Gambarannya ya. Itu adalah hari misal kita nyampe di 29 Sya'ban ya kan. Nah, itu ragu-ragu gitu. Pas tanggal 29 malam itu belum ada informasi yang valid terkait puasanya besok apa besoknya lagi gitu loh. Nah, besoknya di hari ke-30 ini, nah orang nggak boleh puasa gitu karena nggak valid, artinya belum ada ketentuan bahwa hari ini puasa belum sih gitu loh. Hari ini udah puasa belum sih? Nah, gitu loh. Belum ada baik dari hilal hisab, belum ada ketentuan bahwa besok puasa hari ini puasa belum sih gitu. Nah, ini nggak boleh gitu. Nah, kalau misalnya kayak hari ini nih, hari ini tuh termasuk sebenarnya Yaumus Syak karena bagi teman-teman yang puasanya besok, ini hari ini nggak boleh puasa sebenarnya karena hari ini termasuk hari yang dipertentangkan ya kan, antara puasa atau tidak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sunnah puasa, yaitu menyegerakan berbuka puasa ya kan. Lalu yang kedua, ini udah tahu lah ya, kalau menyegerakan berbuka puasa yaitu ketika sudah maghrib ya, dia sudah maghrib, atau ketika, jadi menyegerakan berbuka puasa tuh gini, ibaratnya gambarannya gini, muadzinnya baru Allahu Akbar. Nah, belum di takbir kedua dia udah sebaiknya sudah berbuka gitu, udah segera berbuka gitu. Artinya ketika waktu maghrib masuk tuh langsung berbuka gitu. Nah, tentu pertanda waktu maghrib masuk itu beda-beda ya. Ada yang di beberapa daerah ada yang mukul beduk dulu baru adzan, tapi pas mukul beduknya itu sudah waktu maghrib sudah masuk ya. Ya ketika mukul beduk itu sebaiknya kita segera berbuka puasa gitu. Lalu yang kedua yaitu mengakhirkan makan sahur. Nah, ini tadi yaitu dimulainya waktu sahur itu adalah mulai dari tengah malam ya, tengah malam ke sini. Artinya pukul 00.01 itu sudah mulai waktu sahur. Nah, akhir dari waktu sahur itu beberapa ulama berpendapat ukurannya adalah 50 sampai 100 ayat
surat Al-Baqarah sebelum waktu subuh. Jadi diukur dari sebelum waktu subuh tuh kira-kira 50 sampai 100 ayat tuh berapa waktu gitu loh. Nah, ini tentu teman-teman nanti kira-kira sendiri lah ya. 50 sampai 100 ayat surat Al-Baqarah itu berapa menit itu? Saya belum ngukur ya. Tapi nanti ya teman-teman bisa ukur sendiri, misalnya dengerin murotal surat Al-Baqarah kira-kira sampai ayat 100 itu berapa menit, nanti kan kelihatan di menitannya itu. Nah, nanti coba teman-teman kira-kira, nah berarti sekian menit itu sebelum adzan subuh itu waktu akhir sahur. Lalu yang selanjutnya adalah berbuka dengan kurma. Nah, ini agak polemik ini. Terus pertanyaannya, kalau buka sama kolak sama cendol ini nggak menjalankan sunnah dong gitu. Jadi begini, ada urutannya. Kalau dalam madhab Syafi'i ada urutannya. Ketika seseorang tidak menemukan kurma atau dia tidak punya kurma, maka dia berbuka dengan air putih. Nah, ketika dia tidak menemukan air putih, artinya kalau susah menemukan air putih ya kan, maka dia berbuka dengan sesuatu yang manis-manis tetapi alami. Misalnya apa yang manis alami? Buah ya pasti ya, pisang, terus ya buah-buahan yang lain lah, buah-buahan yang manis ya kan, yang alami. Kalau enggak nemu, maka dia berbuka dengan sesuatu yang manis tetapi olahan. Nah, ini masuk kolak, cendol, itu masuk di sini, masuk di yang terakhir ini, yaitu sesuatu yang manis yang olahan. Jadi kolak, cendol ini masuk di urutan terakhir dari menjalankan sunnah berbuka dengan kurma. Nah, tetapi gini, misalnya di hadapan kita ada air, yang paling dekat dengan kita air putih, kurmanya agak jauh. Nah, ketika adzan kita ngambil kurma dulu apa minum air dulu? Nah, sebaiknya agar kita menjalankan sunnah menyegerakan berbuka, tentu kita minum air dulu, baru kita mengambil kurma gitu. Nah, lalu yang selanjutnya memperbanyak tilawah. Memperbanyak tilawah ini disunahkan, salah satunya adalah lebih utama yaitu mudarosah, yaitu saling kalau kita mudarosah itu tadarus bareng lah ya, tadarus Al-Quran bersama-sama ya kan, artinya kita membaca Al-Quran bersama-sama, terus saling menyimak, saling melengkapi ya kan. Nah, ini enggak harus waktunya di waktu setelah setelah tarawih ya, enggak harus setelah tarawih ya. Tidak harus setelah tarawih ya. Bisa menjelang berbuka, bisa setelah sholat subuh, bisa siang hari. Waktunya tidak ada pilih, artinya tidak ada batasan harus kapan. Nah, ini mungkin maksudnya kita bisa menyiasati ya bagaimana kita tetap menjalankan sunnah ini, memperbanyak tilawah ini tanpa harus melanggar aturan ya. Himbauan Menteri Agama kan nggak boleh pakai pengeras suara setelah tarawih ya kan, untuk tadarus baca Al-Quran ya. Mungkin kita nggak perlu pakai pengeras suara dan tidak perlu setelah tarawih, atau misalnya menjelang berbuka dan tidak perlu pakai pengeras suara, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ketika kita bersama berkumpul sama-sama membaca Al-Quran, itu sudah melakukan sunnah, salah satu dari sunnah puasa. Jadi tidak usah khawatir ketika tidak mengenakan pengeras suara, insya Allah masih menjalankan salah satu sunnah puasa. Artinya sunnahnya masih dapat walaupun nggak pakai pengeras suara. Nah, lalu yang terakhir yaitu memperbanyak sedekah. Nah, ini sudah tahulah teman-teman, nggak perlu saya jelaskan lagi. Ya, memperbanyak sedekah artinya lebih banyak lah, lebih sering dari sebelum-sebelumnya, dari bulan-bulan selain bulan Ramadan tentunya. Nah, lalu yang
selanjutnya adalah pembatal puasa. Ini jam berapa ya? Ini kok kerasa cepat ya? Baru sebentar ya. Cepat. Yang selanjutnya adalah pembatal puasa. Nah, pembatal puasa ini ada yang pertama, masuknya benda ke rongga hidung, rongga telinga, tenggorokan, perut, rongga puting, dan 2 jalan keluar. Nah, ini benda ya, benda secara umum. Artinya tidak harus makanan, tidak harus minuman ya kan. Kan ada misalnya jadi kalau teman-teman misalnya kupingnya gatal ya, telinganya gatal pas pertengahan siang bulan Ramadan, terus dikorek pakai cotton bud ya. Kalau masih di luaran sini, di daun telinga sini masih belum batal, tapi kalau sudah masuk ke dalam rongga telinga ini, masuk ke dalam-dalamnya, nah itu sudah batal puasanya. Nah ini hati-hati ya. Nah, lalu kan ada tuh obat tertentu ya yang dimasukkan ke dubur ya kan. Nah ini juga membatalkan puasa. Nah, misalnya kalau orang sakit dipasang kateter, ya itu juga puasanya batal karena ada benda yang masuk ke dalam 2 jalan keluar. Nah, lalu terus gimana kalau tes PCR ya? Nah, ini agak beberapa ustadz ketika yang saya temui ya, saya tanya soal kalau tes PCR gimana dong gitu kan. Kalau menurut ini berarti batal kita. Karena kan melebihi rongga hidung karena tes itu sampai sini kan, kerasa sampai sini kan. Nah, itu beberapa ustadz sih ngomong ya sudah pakai, ini kan madhab Syafi'i ya, kita pakai madhab Hambali aja kalau masuk rongga hidung itu nggak apa-apa, nggak batal. Jadi di pendapat madhab Hambali tidak batal, masuk ke rongga hidung itu nggak batal. Nah, itu apa ya, mencari jalan keluar ya, soalnya kan nggak harus, ini kan terlalu membebani bagi sebagian teman-teman ya. Misalnya orang yang kerja kantoran kan tiap hari harus dicolok terus hampir kan. Ada beberapa teman-teman yang kerja kantoran itu hampir tiap pekan malah dicolok terus, hampir bahkan ada yang tiap hari dicolok terus ya kan. Setiap ada temannya yang terindikasi positif langsung semua satu kantor dicolok ya kan. Nah ini kan mau nggak mau kalau tiap hari ada yang positif jadi dia batal terus dong tiap dicolok kan. Nah itu ada jalan keluarnya, tentunya nggak, ya udah pakai madhab Hambali aja, nggak batal itu. Beberapa ustadz ada yang menjawab kayak gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu muntah disengaja ya kan. Ini disengaja ya, bukan karena orang sakit terus muntah ya, tapi ini disengaja ya, disengaja muntah ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah disengajanya ini. Lalu yang ketiga adalah jima. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, jima dan ijma ya. Kalau ijma itu kesepakatan ulama. Kalau jima itu hubungan suami istri ya. Artinya jangan sampai salah arti ya. Nah, yang ijma itu artinya kesepakatan ulama, kesepakatan pemuka agama dalam satu waktu, satu kurun waktu, ya kan? Kalau jima itu hubungan suami istri. Nah, jima di siang hari tentu membatalkan puasa, ya kan? Kecuali, ini ada kecualinya, kecuali orangnya lupa kalau dia sedang puasa, ya kan? Bukan lupa kalau dia sedang jima, ya kan? Tidak tergambarkan orang bisa lupa. Jadi ketika itu dia lupa, baik suaminya ataupun istrinya lupa kalau mereka berdua lagi puasa. Nah ini nggak apa-apa, tidak batal puasanya. Setelah itu terus baru ingat, oh iya ternyata puasa. Kita hari ini puasa, setelah lihat kalender atau lihat tetangga, kok
suasananya agak beda gitu. Oh ternyata puasa ya, iya baru ingat. Nah ini nggak batal, tapi jangan terus mencoba untuk lupa ya. Ini Pak Dir yang udah udah berumah tangga ini. Lalu yang keempat adalah keluarnya air mani. Ini baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Keluarnya air mani ini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah istilah fikihnya adalah mubasyarah atau bersentuhan secara langsung, skin to skin, kulit dengan kulit, tanpa penghalang ya. Kalau dengan penghalang, misalnya orang megang bersentuhan dengan penghalang, lalu keluar air mani, dia tidak batal. Ya. Artinya pertama dia harus karena persentuhan kulit dengan kulit, skin to skin ya. Nah, jadi misalnya biasa nih kan teman-teman, saya nggak mengkritik ya, maksudnya habis acara rapat terus salaman sama kohati ya kan, terus keluar air mani, batal gitu. Ini bukan maksud mesum ya, belum tentu orang mesum ya, tapi ini kan alami, kadang orang tidak berpikir yang enggak pun kadang keluar gitu. Ini kan sesuatu yang sifatnya biologis ya, tidak perlu tabu kita membicarakan. Para ulama zaman dulu ya ini dibicarakan gitu loh, blak-blakan, gamblang gitu. Lalu yang syarat kedua adalah terhadap ajnabi atau ajnabiyah atau laki-laki yang bukan laki-laki, kalau buat perempuan laki-laki yang bukan mahram, kalau buat laki-laki ya perempuan yang bukan mahram gitu. Jadi tadi kalau misalnya kita misalnya nggak sengaja lagi gandeng adiknya, ini sekali lagi bukan mesum ya, lagi gandeng adiknya terus keluar air mani, nah tidak batal puasanya gitu. Nah lalu mahram ini pengertiannya ya, mahram adalah secara umum, teman-teman nanti bisa pahami ini saya yakin teman-teman paham. Mahram itu pengertiannya adalah pihak-pihak yang secara fitrah ya, sifat asli manusia itu tidak boleh kita mempunyai ketertarikan seksual terhadap pihak-pihak tersebut. Misalnya begini, misalnya kepada ibu kita tidak boleh punya ketertarikan seksual kepada ibu kita secara fitrah ya. Kesepakatan masyarakat dimanapun kita tidak boleh punya ketertarikan seksual pada ibu kita, tidak boleh punya ketertarikan seksual pada anak kita, kepada adik kita, nggak boleh. Ya kan? Nah, selain pihak-pihak itu, maka itu bukan mahram, ya kan? Artinya kita boleh punya ketertarikan seksual, tetapi untuk mengekspresikan ekspresi seksual kita terhadap mereka, pihak-pihak yang bukan mahram itu, kita perlu menjalani sesuatu yang menjadikan mereka halal, yaitu pernikahan gitu. Jadi gitu loh. Nah, ini terus istri gimana, Bang? Gitu kan. Nah, ini kalau mazhab Syafi'i, istri ini termasuk kalau bersentuhan dengan suami atau istri itu membatalkan wudhu gitu ya. Jadi kalau pegang istrinya, pegang suaminya, lalu keluar air mani, maka batal puasanya. Nah, lalu yang kelima, mabuk dan pingsan. Ya. Artinya mabuk dan pingsan ini walaupun sebentar. Jadi misalnya orang gini, misalnya minum homernya, misalnya minum mirasnya di waktu sahur, masih waktu sahur. Nah, tetapi dia ketika adzan berkumandang, dia mabuk, hilang kesadarannya, lalu pingsan. Nah, walaupun pingsannya itu cuma sebentar, misalnya cuma ya 5 menit lah, atau cuma 1 menit misalnya, ya pingsan 1 menit nggak kegambar ya, cuma sebentar lah pokoknya pingsannya itu,
mungkin orang habis sholat subuh terus, oh udah sadar tuh kamu gitu, itu batal puasanya. Nah, atau begini misalnya, orang, lalu gambaran yang kedua seperti ini, orang misalnya dia minum minuman keras pada waktu sahur, lalu dia mabuk pingsan, belum adzan subuh. Nah, ketika bangun dari pingsan, udah waktu maghrib, udah adzan maghrib, itu puasanya batal nggak? Nah, menurut mazhab Syafi'i, puasanya batal karena dia tidak menjalankan puasa gitu. Dia nggak ngapa-ngapain jadinya gitu. Lalu yang selanjutnya itu murtad. Nah, ini tadi bukan orang Islam ya kan. Lalu yang terakhir haid, nifas dan melahirkan. Jadi ini sebagai rangkaian dari tadi bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana puasa yang diwajibkan kepada kita, yaitu umat Nabi Muhammad SAW? Ya tadi itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnah-sunnahnya, ada pembatalnya. Nah, pertanyaan yang terakhir, ngapain sih kita harus capek-capek menjalankan apa yang namanya puasa gitu? Tujuannya ngapain sih kok harus capek-capek kita tadi memperhatikan rukun, syarat. Ini kan berat-berat nih pembatal puasa nih ya. Terus menjalankan sunnah-sunnah yang selama sebulan penuh. Entah 29 atau 30 hari ya kan. Nah, itu ada di kalimat terakhir dari kalimat terakhirnya dari ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu bertakwa ya. Jadi ketika seseorang capek-capek selama 1 bulan menjalankan tadi syarat, terus sunnah, pembatal-pembatal dijauhin, tetapi setelah bulan Ramadan dia tidak menjadi pribadi yang lebih siap, dirinya tidak berubah menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga setelah bulan Ramadan dia bisa menjadi lebih memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ya, memperhatikan perintah-perintah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sadar, aware ya, waspada dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa selain dahaga dan lapar. Dia tidak mendapatkan apa-apa selain ngantuk dan capek. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini termasuk perjuangan yang sangat berat sekali teman-teman ya. Berjuang agar bagaimana kita membentuk diri kita selama 1 bulan penuh ini agar menjadi pribadi yang lebih siap ya, lebih sudah upgrade gitu loh, sudah terupgrade sehingga kita setelah bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih menjalankan, lebih sadar kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kita jalankan. Ketika ada larangannya langsung kita jauhi, tidak ntar dulu lah, coba lihat dulu. Nah, tidak seperti itu. Nah, ketika kita sudah seperti itu, maka puasa kita bisa dikatakan sudah berhasil. Artinya perjuangan kita selama sebulan penuh telah berhasil. Yaitu pada sejatinya apa yang disebut sebagai perjuangan melawan hawa nafsu. Sekian dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan dilanjutkan di kolom chat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kandarus dan Abdul Hadi yang telah menyampaikan materinya sangat luar biasa. Hari ini kita mengenal fikih puasa ya. Dari ahlinya langsung ya. Ustadz Rusdan Abdul Hadi yang telah memberikan pemaparan baik itu rukun, syarat sah maupun yang membatalkan puasa. Baik, kita akan dialog dengan Kandarus dan Abdul Hadi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya,
bisa langsung berbicara ataupun bisa meninggalkan pesan di kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, silakan Mas Muhammad Ramdhani. Ya, sebelumnya apakah suara saya jelas di situ? Sudah jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdhani dari cabang Palangkaraya. Jadi begini Abang Da, yang terkait mengenai masalah puasa ini terkenal khususnya di daerah Palangkaraya dan sekitarnya itu menjadi bahan olok-olokan seperti yang ada di surah 100 Al-Baqarah ayat 187 gitu Bang Da, yang bunyinya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti aswadi minal fajr. Itu kan makanlah dan minumlah sampai kamu bisa membedakan mana benang putih dan mana yang benang hitam, kan seperti itu. Jadi itu sebagai landasan mereka untuk menentukan bagaimana itu waktu imsak lah intinya, atau waktu berhentinya makan setelah sahur itu, begitu Abang Da. Itu bagaimana tanggapan Abang terhadap hal itu? Apakah benar bisa digunakan yang seperti itu? Itu maraknya khususnya di kalangan mahasiswa itu Abang. Mereka seolah-olah memperlambat segala macam apa untuk mendasari di Al-Quran. Sedangkan kan sudah ditentukan bahwa bunyinya suara azan itu salah satu memberhentikan untuk kita sudah berhenti sahur, itu artinya. Oke, terima kasih ya Bang. Mungkin itu. Ya, ini juga dulu kita juga gitu ya. Langsung saya jawab ya. Siap, Ya. langsung Bang. Ya. Dulu saya juga gitu ketika mahasiswa ya, teman-teman juga suka main-main soal ini ya, bahwa mumpung masih adzan nih, masih makan gitu kan, mumpung masih adzan, adzannya belum selesai, kita masih boleh makan sahur gitu ya. Sebenarnya nggak gitu juga, artinya karena ketika adzan sudah mulai itu kan sudah penanda bahwa terbit fajar ya kan, karena terbit fajar itu sebagai sebuah kalau sholat subuh itu kan mulai waktu subuh itu kan ketika terbit fajar ya kan. Nah, cuman ada toleransi ketika orang masih makan belum selesai. Nah, itu masih boleh misalnya dihabiskan makanannya, atau misalnya kita makan nih kan, terus kadang habis makan tuh seret. Nah, kita masih boleh minum sampai adzan selesai. Tetapi nggak boleh terus kita sengajain bahwa nanti tenanglah sampai adzan selesai lah gitu. Nah, itu nggak boleh. Tetapi kalau misalnya yang boleh itu misalnya ketika kita nggak di luar perhitungan kita nih, kita lagi makan ternyata kurang dikit belum habis gitu makanannya, atau kita seret gini. Nah, tapi adzan belum selesai. Nah, itu boleh sampai adzan belum selesai kita masih boleh minum gitu. Untuk kemaslahatan kita ya kan, untuk biar tenggorokan kita lancar gitu kan. Jangan sampai kita seharian itu kering di sini, berhenti di sini kan nggak baik juga. Nah, itu boleh, tapi nggak boleh terus kita sengaja makannya banyak terus kita kira-kira sampai itu belum selesai adzannya masih makan aja, nggak boleh gitu. Nah, itu mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya dari pertanyaan ini ya. Siap, terima kasih Kanwar Rosdan Abdul Hadi. Selanjutnya silakan Mas Musdar Saidi untuk bertanya kepada Abang Da kita. Baik, terima kasih Pak Kakanda moderator. Pertanyaan saya Kakanda yang pertama, mungkin ada dua. Yang pertama itu tadi sudah kita simak bersama bahwa terkait dengan makan makanan kan. Terus yang ingin saya tanyakan itu apakah ada syarat-syarat makanan tertentu
di saat kita sahur kan, biasanya kan kalau ini kan pengalaman pribadi. Jadi biasa kalau saya sahur pakai mie kan gitu kan, apalagi mie Iya, goreng begitu. Jadi biasa kalau udah pagi gitu kan, itu suka kalau di tempat saya itu bilangnya itu sendawa kayak iya, iya. begitu kan. Nah, itu ada aroma mie yang keluar begitu atau ada iya aroma mie yang keluar. Apakah itu bisa membatalkan atau bisa menjadikan puasa kita berkurang nilainya begitu. Itu yang pertama Kak Kanda. Kemudian yang kedua, ini masih terkait dengan apa ya, histori dari kampung saya. Jadi di kampung saya itu orang-orang tua begitu, mereka itu meyakini sampai sekarang bahkan bahwa puasa itu hanya berjumlah 3 hari, begitu Kak Oh, Kanda. Jadi hanya di awal, kemudian tengah, di hari yang ke-15, dan di hari yang ke-29 atau yang ke-30. Itu kan itu Kak Kanda. Jadi yang ingin saya tanyakan kira-kira dari pandangannya Kak Kanda bagaimana sih perjalanan puasa ini seperti itu. Karena mereka punya dalil loh, katanya punya argumen begitu. Katanya ya puasa itu memang hanya 3 hari begitu. Karena dulu orang-orang tua dulu itu melaksanakannya cuma segitu begitu. Terima kasih Kak Kanda. Saya kembalikan. Oh ya, untuk pertanyaan yang pertama ya, sebenarnya sunnahnya sama ya. Tadi saya terangkan tentang urutan sunnah berbuka dengan kurma, dengan kalau nggak ada pakai air, kalau nggak ada baru pakai yang manis-manis. Itu sebenarnya berlaku juga untuk sahur ya kan. Sunnah untuk itu ya, artinya ya kalau bisa sahur itu ya ada kurmanya lah, ada airnya. Kalau nggak ada kurma ada air gitu. Kalau nggak ada air ya ada yang manis-manis gitu ya. Itu juga berlaku untuk sahur. Nah, tetapi untuk yang tadi ya itu soal bau-bau mulut ya. Nah, tentu ini itu sih saya tidak menemukan belum menemukan ya. Mungkin teman-teman ada yang menemukan bahwa itu sih nggak mengurangi keutamaan puasa, cuman lebih ke adab aja, artinya akhlak aja dalam interaksi kita sesama manusia gitu ya. Kita bisa akalin lah bagaimana biar sendawa kita baunya nggak sampai ke orang lain gitu kan. Nah gitu. Apalagi sekarang kan kalau kita keluar pakai masker ya, mungkin kalau sendawa kita nggak nyampe ke orang gitu, lebih ke etika aja, adab aja, sebaiknya nggak sampai ke orang. Bahkan ini di bulan bukan puasa pun kalau bisa bau mulut kita jangan sampai mengganggu orang lain gitu kan. Ya kita bisa lah mungkin ya kalau memang nggak bisa dihilangkan ya kita menjaga diri gitu, menjaga jarak gitu biar nggak biar bau mulut kita nggak sampai ke orang lain gitu. Nah soal yang tadi ya tradisi yang berkembang bahwa puasanya 3 hari aja ya. Nah ini mungkin menjadi tantangan teman-teman LDMI di sana bagaimana kita mensosialisasikan bahwa secara ijma atau kesepakatan ya, ijma ya bukan jima ya, ijma kesepakatan ya ulama dari apa ya sekian ribu tahun itu mensepakati bahwa puasa Ramadan ya 29 atau 30 hari. Karena puasa Ramadan ya berarti puasa di bulan Ramadan ya, selama bulan Ramadan begitu loh. Nah, begitu mungkin itu ya ini menjadi tantangan teman-teman. Kalau soal histori puasa saya belum mempelajari itu, artinya belum membaca secara lengkap bahwa bagaimana sih puasanya dari zaman Nabi Adam, terus Nabi Ibrahim dan lain-lain. Ya, itu saya belum mempelajari tata caranya. Apakah tapi saya bisa pastikan bahwa orang pertama yang berpuasa itu Nabi Adam. Maka ada ayatnya itu kama kutiba ala ladzina min qablikum ya. Sebagaimana diperintahkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya di kitab Al-Bidayah wa Nihayah ya karya Imam Ibnu Katsir
itu bahwa orang yang pertama berpuasa itu Nabi Adam. Beliau mengatakan seperti itu. Ya, benar. Saya cek dulu ya. Ya, Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Saya udah pernah baca bahwa orang yang pertama berpuasa itu Nabi Adam alaihissalam. Nah, cuman saya nggak tahu, saya belum menemukan bahwa bagaimana puasanya Nabi Adam, terus puasa setelahnya Nabi Idris, Nabi Nuh, saya belum tahu gitu. Tetapi yang jelas yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW menurut kesepakatan, ya kan, sejak zaman para sahabat, ya kan, sampai hari ini, ulama hari ini itu dilaksanakan selama bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan penuh, ya kan. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya bantu. Mungkin teman-teman ada yang bisa melengkapi jawabannya ya. Baik, terima kasih Kandarus dan Abdul Hadi telah menjawab pertanyaan dari Mas Mustar Saidi. Mudah-mudahan apa yang dijawab mungkin bisa bisa menambah wawasan baru lah ya. Oh, puasa 3 hari mungkin tradisi dan kebudayaan di sana ya. Tapi menarik itu, benar-benar menarik. Artinya setiap kampung di Indonesia, setiap desa di Indonesia ternyata punya hal-hal yang menarik ya, berkenaan dengan pemahaman puasa. Itu luar biasa. Baik, Kanda Mulyono yang ingin bertanya, silakan. Ya, kalau saya menanyakan perihal yang tadi itu yang dipresentasikan oleh Kanda Rusdan, itu yang terkait dengan seperti kemasukan benda atau memasukkan benda yang terlalu dalam itu dapat membatalkan puasa. Itu terus terang saya selama ini baru dengar ini, gitu kan? Maksudnya biasanya paling hanya sebatas mengurangi pahala yang saya tahu. Misalkan contoh, mohon maaf, ketika puasa katanya kita tidak boleh korek kuping, terus ngupil, terus dan lain sebagainya lah, yang itu kebiasaan hari-hari yang kadang tidak bisa kita sadari kalau memang itu kadang dalam satu hari itu bagian-bagian tubuh kita tuh memang ada yang gatal seperti itu. Itu satu. Kedua, melanjutkan ke yang tadi pertanyaan dari Direktur LDMI Gorontalo, Musdar Saidi. Artinya pertanyaannya begini, bisa tidak dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam itu lebih, atau pengetahuan syariat ini lebih, terbebani tanggung jawab namanya terhadap masyarakat atau orang tua di sekitaran Gorontalo yang masih meyakini hingga kini bahwa puasa itu hanya 3 kali, 1 ke 15 dan ke 29 atau 30. Nah, di tengah maraknya hari ini baik pemerintah maupun pemerintah pusat maupun swasta ataupun organisasi-organisasi Islam itu sedang ramai membicarakan mengenai moderasi beragama. Nah, mengingat Kanda Rusdan ini juga kan mantan sekjen Bakornas LDMI PBH ini, bisa tidak memberikan tantangan bagi kami, khususnya untuk yang di Bakornas juga, tentunya umumnya untuk di LDMI cabang yang mungkin memang di daerahnya tuh punya pemahaman yang memang syariat Islam itu tidak mengenal budaya itu gitu. Nah, ini ada tidak solusi atau sekedar saran? Itu aja dari kami. Terima kasih. Ya, saya sepakat itu, ini sebagai tantangan ya, justru sebagai lahan program kerja ya, lahan dakwah ya, LDMI Gorontalo ini malah kalau menurut saya sebagai peluang ya, nggak perlu ribet bikin program kerja banyak-banyak, udah bisa membuat orang tua itu
berpuasa 30 hari itu sudah luar biasa gitu loh. Ya bisa itu audiensi nanti ke MUI setempat ya kan, minta kita jabarkan bahwa di masyarakat Gorontalo ini ternyata ada masalah seperti ini. Nah, itu MUI atau Kemenak wilayah Gorontalo ya kan, bahwa ada masalah seperti ini gitu loh. Artinya ini saya yakin mau yang pro moderasi beragama, yang kontra dengan moderasi beragama pasti sepakat bahwa ini sebuah masalah. Orang ada puasa puasa Ramadan nggak 1 bulan penuh itu pasti sebuah masalah. Semua mau yang liberal nggak liberal, mau yang radikal pasti sepakat bahwa puasa Ramadan ini pasti 30 hari 1 bulan penuh gitu. Saya yakin ini justru kalimatun sawa, artinya titik temu, titik persamaan, persatuan, saya yakin. Mau backgroundnya apapun, ini justru lahan yang sebenarnya teman-teman enak, ini narasi yang tidak memecah belah. Itu loh, tantangan yang semua elemen siapapun yang mengaku elemen bagian dari organisasi terutama yang asasnya adalah Islam, saya yakin mau menyambut dengan tangan terbuka untuk berkolaborasi dalam hal ini. Artinya untuk mengatasi ini, ada masalah loh, pemahaman masyarakat kita bahwa ternyata masih ada loh yang puasa itu 3 hari gitu loh. Nah, puasa Ramadan itu 3 hari, enggak 30, enggak sebulan penuh. Nah, ini malah enak ini. Artinya kalau kita misalnya moderasi beragama kan kita harus pilih-pilih nih audiensi ke siapa nih ya kan. Nah, kalau ini soal puasa, ini ada yang puasa cuman 3 hari, ini ke siapapun pasti masuk nih. Mau ke NU, ke Muhammadiyah, ke Persis, ke siapapun pasti menyambut baik. Saya yakin bahwa ini ada masalah ini, kita sebaiknya bagaimana ya, kolaborasinya kita bagaimana ya, agar kita bisa mengatasi ini. Setidaknya bagaimana orang tua itu paham bahwa yang sebenarnya tidak cuma 3 hari gitu. Nah, mungkin ini malah peluang, menurut saya peluang yang sangat bagus. Malah bisa jadi ini programnya Bakornas LDMI bisa gini nih, tiap daerah diinventaris deh masalah yang mendasar tentang puasa gitu. Bisa jadi kan nggak cuma Gorontalo, ternyata setelah ditelusuri ternyata di daerah-daerah lain ada lagi masalah-masalah mendasar seperti ini misalnya, ya kan? Mungkin ada puasa itu setengah hari aja, mungkin nanti ada masalah seperti itu. Ya. Orang-orang tua menganggap puasa itu setengah hari aja. Nah, mungkin bisa diinventaris nih oleh Bakornas LDMI masalah-masalah puasa di daerah-daerah yang sudah ada LDMI-nya gitu. Nah, nanti Bakornas LDMI gimana nih strateginya cabang-cabang ini. Nah, nanti ditargetkan bahwa nanti di bulan Ramadan selanjutnya seenggaknya ada 1 aja orang tua yang dadinya puasanya 3 hari jadi puasa selama 1 bulan Ramadan penuh. Yang 1 aja itu udah bagus. Orang mendapat hidayah 1 orang itu udah bagus. Melalui tangan LDMI, wah itu sudah jadi pahala yang luar biasa. Amal jariah pahalanya nanti berlipat-lipat ganda. Amal nanti orang tua itu mengajarkan puasa kepada anaknya, bahwa dia ngasih tahu anaknya bahwa puasa nggak 3 hari nak ternyata begitu. Wah, jadi amal yang nggak putus-putus pahalanya insya Allah. Soal tadi ya Mas Mul ya, Pak Dir ya, bahwa ya tadi itu saya sekali lagi itu di madhab Syafi'i secara umum bahwa benda yang masuk ke rongga tadi itu membatalkan puasa ya. Jadi bahasanya itu ain, benda, bukan hanya makanan, bukan hanya minuman. Ya, kalau itu tadi saya bilang kalau di madhab Hanbali makruh gitu loh, jatuhnya makruh, tidak sampai batal. Madhab Hanbali hanya sebatas mulut, perut, terus kedua saluran ya kan, dua saluran
keluar ya, hanya sebatas itu kan. Tapi kalau di mazhab Syafi'i sampai seperti itu ya kan. Nah, ini hanya sebagai apa? Ini sebagai bentuk kehati-hatian ulama mazhab Syafi'i bahwa biar orang-orang itu tidak gampang menggampangkan perkara puasa gitu. Jangan menggampang-gampangkan perkara puasa gitu. Sampai semua benda nggak boleh masuk ke rongga-rongga itu tadi gitu. Ya, mungkin itu ya Mas Mul ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, Bang Rusdan, apakah boleh dalam kita beragama meskipun konteksnya bukan bicara akidah ataupun tauhid, tapi perkara yang fur'iyah, perkara yang cabang, maksudnya seperti fikih gitu, kita boleh mengambil mazhab, artinya pilah-pilah. Misalkan contoh, kalau saya ini kan lebih, ini sudah berjalan dari 2010 seingat saya sampai dengan hari ini, saya kalau tarawih itu 11, meskipun saya sholatnya di Masjid NU. Itu satu. Kedua, seirama dengan yang tadi Abang sampaikan bahwa ya kita nggak usah diakali ini, kita berarti pakai mazhab Hambali tadi, atau mungkin mazhab Maliki atau mazhab yang lainnya lah kira-kira. Nah, bagaimana sih Islam mengatur itu? Maksudnya mengatur seseorang hamba untuk konteks menjalankan ibadahnya itu dengan campur-campur mazhab, gitu lah. Nah, itu bagaimana Islam memandang itu? Iya. Gitu. Jadi saya bukan menyarankan untuk campur-campur mazhab ya sebenarnya ya, yang jadi garis bawah ya. Kalau saya pribadi, menurut saya ya, disiplin dalam bermadhab itu baik untuk kita. Ibadah kita menjadi lebih teratur. Ini madhab ya, artinya fikih ya, persoalan ibadah ya, khususnya persoalan ibadah itu menjadi lebih teratur dalam beribadah ya. Tetapi kadang ini jadi kalau saya pernah dengar ya saya belajar dari Dr. Labib Najib ya, orang Yaman. Sekarang itu kalian googling itu udah lagi terkenal di Indonesia lah, orang Yaman ke sini kan. Itu jadi ini salah satu hikmah dari perang di Yaman, konflik ya, orang-orang pinternya itu pada lari ke Indonesia ya kan. Jadi mereka mengajarin kita fikih, mazhab Syafi'i lagi kan, terus ngajarin kita sanad baca Quran ya kan. Orang-orang Yaman ini pelarian perang, nggak bisa balik ke negaranya. Jadi beliau bilang bahwa kita belajar ini untuk ini nggak terus kita saklek gitu loh, nggak harus kita nanti ke masyarakat tuh harus begini gitu. Karena beliau bahkan bilang kalau kita saklek, artinya mau sholat Jumat sesuai mazhab Syafi'i, plek ketiplek itu kita mungkin nggak sholat Jumat gitu, beliau bilang. Mungkin nggak ada yang memenuhi syarat gitu di Indonesia, beliau bilang. Tapi nggak harus gitu loh. Artinya ini muyasaroh, artinya kita harus bertoleransi gitu loh. Sejauh mana sih ini bisa kita terapkan, tapi nggak harus terus ketika nggak bisa diterapkan terus kita tinggalkan semua, nggak harus gitu. Makanya ini termasuk bagian itu gitu loh. Ketika ada beberapa hal yang nggak bisa kita terapkan, benar-benar nggak bisa kita terapkan untuk saat ini, artinya menyulitkan ketika kita terapkan, maka kita coba cari alternatifnya di luar madhab gitu. Itu gitu. Tapi bukan berarti campur-campur madhab, tapi ada semacam ini jalan pintu darurat gitu loh. Ketika memang belum bisa diterapkan, misalnya tadi kan teman orang-orang yang kantoran yang harus PCR tiap hari, itu kalau diterapkan dia nggak puasa jadinya, batal terus tiap hari kan. Nah itu kita carikan pintu daruratnya gitu. Nah ini jangankan itu, persoalan wakaf kalau di mazhab Syafi'i itu akan menyulitkan kita kalau kita terapkan. Misalnya wakaf itu nggak boleh diapa-apain barangnya, nggak boleh dijual, nggak boleh diapa-apain. Dah
harus dipergunakan karena itu sudah bukan milik siapapun, ya kan? Jadi misalnya ada orang wakaf pengeras suara ke masjid, ya udah kalau rusak ya udah biar ngejongkrok ya, biarkin ngejongkrok di gudang, nggak boleh dijual, nggak boleh diloakin, karena itu milik umat ketika wakaf diwakafkan, ya kan? Itu menjadi milik umat. DKM masjid itu tidak punya hak apapun untuk melakukan jual beli, untuk menjual, untuk DKM masjid itu hanya boleh mempergunakan pengeras suara itu untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau rusak ya udah karatan di gudang gitu loh. Nah itu kan sulit kalau kita terapkan hari ini gitu loh. Nanti gudang masjid itu jadi penuh sama barang-barang rusak, barang-barang wakaf yang rusak. Nah, tapi ada mazhab lain yang memperbolehkan dijual atau diuangkan, diloakkan sehingga ada diuangkan terus dibelikan apalagi yang lebih bermanfaat tapi untuk umat lagi gitu. Nah, ada mazhab lain yang memperbolehkan, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Nah, ini kan jadi ini kan agak sulit, ada beberapa hal yang masih agak sulit kita terapkan gitu loh. Ini bukan soal penerapan syariat atau apa ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari aja agak sulit gitu loh. Kita kalau mau menerapkan ini gudang masjid kita penuh nanti sama pengeras suara yang rusak gitu kan. Nah, ini kan perlu kita carikan jalan keluar gitu loh. Artinya ada realitas yang belum bisa diselesaikan dengan kalau kita saklek menjalankan satu madhab. Tetapi secara umum ketika kita mengikuti satu madhab, kita akan ibadah kita menjadi lebih teratur gitu loh. Peribadatan kita menjadi lebih teratur. Artinya saya beberapa sebelum 2 tahun terakhir ini agak suka ini ya, nyari pendapat yang terkuat, nyari pendapat yang roji, itu jadi nggak teratur gitu loh. Ketika mau ibadah tertentu, kayak saya misalnya mau jamak sholat, akhirnya saya nyari pendapat yang sesuai dengan keadaan saya ya. Jadi kayaknya enak ini. Terus mau bayar zakat, kayaknya enak ini ukurannya. Nah, ini kan nggak bagus kalau kayak gini. Nah, ini ada maaf teman-teman, kalau saya bilang salafi ini itu terkena masalah seperti ini. Artinya mereka mengatakan kami tidak bermadhab, tapi pada akhirnya mereka menjadi mengkritisi para ulama. Terus dicari dalilnya para ulama madhab ya. Bayangkan Imam Syafi'i ya, sekelas Imam Syafi'i pendapatnya dikulitin, dibedah. Ini dalilnya nggak kuat ternyata. Tapi hadisnya nggak sahih ini ternyata yang jadi landasan Imam Syafi'i. Terus jadi kita nggak perlu ngikutin Imam Syafi'i. Ini kan menjadi jatuhnya jadi kurang beradab dengan ulama ya kan. Jatuhnya jadi tidak beradab dengan ulama. Nggak boleh gitu. Karena kalau kita lihat historinya secara garis sejarah, timeline ya, garis masa, para imam ini, imam 4 madhab ini ya, imam 4 madhab fikih ini ya, itu mereka lebih dulu hadir, lebih dulu lahir ketimbang Imam Bukhari dan Imam Muslim ya kan. Artinya sebelum hadis-hadis itu diputuskan sahih dan tidak sahih oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain, itu sudah ada pendapat-pendapat fikih yang sudah mapan oleh Imam 4 madhab itu gitu. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim aja tidak melakukan kritisi terhadap pendapat-pendapat fikih Imam 4 madhab itu, kok kita melakukan kritisi itu gitu. Nah, ini jatuhnya tidak berakhlak, kurang berakhlak lah terhadap para ulama gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Mas Pak Dir. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Kanda Rusdad dan juga Kanamul. Dialognya sangat luar biasa pertanyaannya. Kemudian yang terakhir ini ada pertanyaan dari Saudari Ristina gitu, berkenaan dengan apakah hukum puasa tetapi tidak makan sahur karena kesiangan gitu.
Sahkah puasanya? Kemudian kira-kira dalilnya apa gitu, Bang Rusdan? Ya. Tadi kan apa, puasa ini kan artinya kan imsakul mahsus fi waktil mahsus, ya kan, menahan diri dari hal-hal tertentu di waktu tertentu. Ya, hal-hal tertentu itu tadi saya udah terangkan, pembatal puasa itu tadi ya. Lalu waktu mahsus, waktu tertentu itu min apa? Tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, ya kan, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya kan. Nah, yang menjadi seseorang sudah dikatakan berpuasa itu adalah ketika dia sudah tadi ya, sudah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari dalam waktu itu tadi, rentang waktu itu tadi kan ya. Jadi selama orang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam rentang waktu itu tadi, ya dia tidak batal puasanya, dia tetap bisa dikatakan berpuasa begitu. Nah, ini masalahnya makan sahur karena tidak makan sahur karena bangun kesiangan, ya kan. Nah, makan sahur ini kan tadi masuk ke sunnah ya. Mengakhirkan sahur ini termasuk sunnah ya. Bukan termasuk rukun. Dia bukan termasuk syarat syah puasa. Artinya orang nggak sahur itu masih ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman dia sahur ini termasuk hal yang tadi boleh tidak ada, tapi lebih baik jika ada gitu loh. Artinya sunnah, dia termasuk sunnah sahur ini. Jadi lebih baik sahur. Kalau kita sahur itu lebih baik gitu. Nah, dalilnya kalau untuk sahur itu kan hadis Nabi tasahharu fa inna fis sahuri barokah, ya kan. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Nah, kalau kita dalam kalau dari sisi usul fikih ya, para ulama usul fikih itu berpendapat bahwa amar atau perintah di sini tidak menunjukkan bahwa itu wajib gitu ya. Karena secara umum kan al-amru yaqtadil wujub, ya kan. Perintah itu menandakan bahwa suatu itu wajib. Tetapi dalam hadis itu para ulama mengatakan bahwa itu tidak menunjukkan bahwa itu wajib, tapi sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah, menurut pendapat para ulama mazhab bahwa sahur itu sunnah, termasuk sunnah puasa. Ya, maka ketika seorang itu bangun kesiangan lalu nggak makan sahur nggak apa-apa, masih dia tetap bisa puasa, tetapi harus di malamnya syaratnya di malamnya dia harus niat, ya kan, termasuk rukun, ya kan. Di malamnya asalkan di malamnya dia niat puasa gitu ya. Jadi kalau dia misalnya bangun kesiangan tapi di malam hari dia belum niat, ya nggak boleh. Dia nggak sah puasanya. Dia tidak bisa dikatakan berpuasa. Jadi nggak boleh dia bangun kesiangan terus baru saya niat puasa, nggak bisa. Tapi harus pada malam hari dia berniat puasa. Adapun kalau kesiangan, kita kan nggak tahu, kadang orang capek atau terus kesiangan, nah itu dia masih tetap bisa berpuasa, tapi nggak harus bangun terus makan sahur, enggak ya. Tapi ya udah dia langsung berpuasa, tetap menahan diri dari larangan-larangan itu sampai terbenam matahari gitu. Jadi itu ya intinya masih ya dia bisa dianggap berpuasa asalkan pada malam harinya melaksanakan niat puasa, ya sudah berniat untuk berpuasa. Oh ya, ini niat puasa di malam hari itu khusus untuk puasa wajib ya. Puasa Ramadan, terus puasa nadar ya. Itu niatnya harus di malam hari ya. Adapun kalau puasa sunnah itu sampai sebelum tergelincirnya matahari. Ya, jadi kalau matahari belum tergelincir itu
misalnya kita jam 10, ya tadi bangun kesiangan jam 7, terus dia bangun tidur, terus saya niat puasa hari ini, puasa sunnah hari ini, bisa. Jam 10 dia misalnya kesiangan, sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 nggak nemu sarapan ya, nggak ada makanan hari itu dia di rumahnya. Ya udah, saya hari ini puasa aja. Nah, masih bisa. Kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib niatnya harus di malam hari. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya. Siap. Terima kasih banyak Kandaros dan Abdul Hadi atas jawabannya. Karena waktu telah menunjukkan 17.40. Mungkin di daerah teman-teman mungkin ada ya mungkin siapan untuk sholat maghrib ya. Oh iya, udah. Kita akhiri, mungkin dapat saya simpulkan pemateri Kandaros dan Abdul Hadi bahwa puasa itu dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam gitu. Yang kedua, sebaiknya kita memang tidak banyak menggunakan mazhab dalam beribadah. Fokus satu mazhab ya, biar kita tidak tidak menjadi Islam yang rancuh dalam bermazhab ya. Istilahnya begitu. Tapi kalau kita fokus bermazhab, ya kalau seandainya Kanda Mulyono 11 rakaat, ya sudah laksanakan 11 rakaat. Biasanya di rumah. Nah, sisanya biasanya Nabi Muhammad itu menjalankan biasanya di masjid 11 kembali. Kemudian sisanya di rumah. Karena beliau juga takut kan nanti sholat tarawih itu diwajibkan kepada umatnya gitu. 5 waktu saja susah, apalagi nanti 23 rakaat ada kata atau 40 rakaat gitu diwajibkan. Wah, berat ini gitu. Inilah kita bersyukur punya Nabi Muhammad yang memang memperdulikan ya nasib umatnya, baik itu dengan ibadahnya gitu kan, supaya tidak memberatkan umatnya. Yang terakhir ya, mudah-mudahan puasa ini menuju la'alakum tattaqun ya, yaitu agar kita bertakwa gitu. Nah, karena memang tujuan daripada puasa itu kan ya tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yaitu mengerjakan puasa itu tadi kan gitu. Karena puasa ini adalah salah satu daripada rukun Islam gitu. Karena Allah katakan as-saumun li wa ana ajzibi ya. Jadi puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya kan gitu. Ini puasa ini memang khusus gitu kan. Beda dengan sholat ya. Kalau sholat itu kan udah dikasih gitu kan. Kalau sendirian sekian pahalanya kan gitu. Kalau berjamaah sekian gitu. Tapi kalau puasa kan tidak disebutkan. Jadi as-saumun li wa ana ajzibi gitu. Jadi puasa ini hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya kan begitu. Ini luar biasa manfaat daripada puasa ini. Alhamdulillah demikian diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kandarus dan Abdul Hadi yang telah memberikan pengetahuan yang sangat luas tentang fikih puasa. Selanjutnya saya serahkan kepada Oh ya siap Pak Kataret. Ya penting Sabtu, Minggu, Senin. Silakan Mas Arga. Baik, karena memang Mas Arga mungkin ada kegiatan ataupun sedang ke toilet. Sebagai doa penutup kami serahkan langsung kepada Kanda Sekretaris Direktur LDMI PBHMI periode 2021-2023 kepada Kanda Hasan Mabtu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jamil aqwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha dakal darajat wa tubalighuna biha la salahiyat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat
Allahumma nas'aluka lutfa fi ma jarati maqadir. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatika wa maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birin wal fawza bil jannah wan najata min naril fadlsam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wali walidina kama rabbayana shaghira wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Hasan Mabtu dengan dibacakannya doa oleh Kanda Hasan Mabtu tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada sore hari ini. Kita jumpa lagi dengan diskusi-diskusi menarik berikutnya. Saya selaku moderator pada kesempatan yang berbahagia ini mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kanda. Waalaikumsalam. Siap, Mas Musdar Saidi. Salam kenal, sehat selalu untuk Gorontalo. Mas Musdar mungkin bisa diskusi nih nanti itu Bang Rusdan itu pernah dikirim ke pedalaman Palembang deh, sebulan selama Ramadan. Itu dia pernah. Makanya masukan tadi sih betul juga ya. Artinya itu PR juga buat kami di LDMI untuk ya mudah-mudahan nanti di Silatmas nanti yang akan diadakan oleh Bapak Mas LDMI mudah-mudahan bisa disampaikan apa yang menjadi kendala kira-kira, karena itu bisa menjadi ladang amal kita juga sih tentunya. Ya minimal kita belum suci-suci amat, tapi setidaknya kita bisa memberikan yang terbaik untuk LDI, khususnya untuk masyarakat. Saya mau tanya, kalau di Jogja ada nggak LDMI? Saya belum tahu ya, kalau ada pernah ada, cuman sudah tidak aktif lagi kalau nggak salah, sehingga dibekukan atau ditutup lah setidaknya. Oh iya.